Ini adalah aplikasi Sikapos. Cara penggunaannya, jadi kita pertama kali harus login dulu, baik sebagai admin sebagai user. Kali ini saya mau login sebagai admin dulu. Ini levelnya admin, jadi akan bisa akses semua yang ada di dalam aplikasi, semua hal yang ada di dalam aplikasi. Jadi menunya itu terdapat menu yang seperti ini, bisa dibaca. Lalu yang paling atas itu adalah data bayi dan balita. Jadi intinya ini untuk mendata data bayi ya. ID-nya itu akan ID per bayi. Jadi kita input desa. Kalau semisalnya mau menginput desa yang baru, tinggal ditulis saja, lalu klik di tanda plusnya ini 4, maka dia akan masuk. Kalau input berikutnya 4 ini sudah akan ada. Kemudian posyandu juga sama. Kemudian nick ini bisa diinput, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Oke. Kemudian kita bisa menyimpan, bisa juga langsung melakukan penimbangan. Jika langsung melakukan penimbangan, kita tinggal isi berat badannya berapa. Misalnya 12, terlalu besar ya. Misalnya 6, maka masih dalam rentang normal. Karena normalnya 5,3 sampai 7,3. Kalau kita isi 8, maka dia akan gizi lebih. Kalau kurang dari 5,3 maka dia akan gizi kurang. Tinggi badan misalnya dia itu 55. Nah, ketika usianya bayi itu kurang dari 60 bulan, maka akan ada opsi untuk milih dia diberi ASI atau tidak. Kalau ya, kasih ya. Kemudian disimpan, maka sudah ada datanya. Nama orang tua harus diisi. Save. Maka di sini sudah terkelompok berdasarkan desa. Desa 1, desa 4, desa 2, dan seterusnya. Sesuai dengan penambahan desa itu akan fleksibel ya. Akan fleksibel. Mengikuti jadi desanya bisa terus ditambah penamaannya, jadi nggak tergantung di apa yang sudah disetting di aplikasi, tapi bisa terus menambah. Sama seperti di form ibu hamil juga kita bisa menambahkan desanya. Kebetulan saya refkan juga, saya ambilkan data juga yang ada di tabel data bayi. Kalaupun ada yang baru, kita juga sama sistemnya, jadi kita bisa menginput dengan menambah tombol plus. Kemudian NIK juga diisi, nomor KK saja. Tanggal lahir ini tanggal lahir siapa saya kurang paham, jadi silakan. Cara ngisinya seperti ini. Maka ini nanti inputannya per bulan berdasarkan bulan diinput datanya. Jadi bulan Mei input 7 data, bulan Juni 7 data, bulan Juli 9 data, bulan April 7. Seperti itu. Terus kemudian ini ada grafik, ada menu balita berat badan kurang. Berarti yang balita dengan berat badan kurang itu akan masuk ke sini. Akan masuk ke balita yang berat badannya kurang berdasarkan penimbangan dan pengukuran penimbangan terakhir ya, berdasarkan penimbangan terakhir. Nah, balita stunting berarti berdasarkan terakhir dia diukur tingginya, panjang badannya itu kapan. Nah, terakhir itu yang jadi acuan balita itu akan masuk ke menu balita stunting ini atau tidak.
Lalu menu selanjutnya yaitu dashboard. Dashboard ini kita bisa pilih berdasarkan bulan, jadi kita mau lihat bulan yang mana. Ini yang data stunting, ini data gizi kurang. Jadi kita bisa lihat datanya. Ketika kita klik ini maka akan menuju ke detail datanya. Nah, seperti ini. Sama ini juga bumil juga saya masukkan di sini juga. Jadi berdasarkan kelompoknya berdasarkan desa. Jadi desa 1 itu ada 8, desa 5 ada 1. Begitu juga ASI yang tidak diberi ASI, yang balita 6 bulan yang diberi ASI itu ada 4, yang tidak diberi ASI ada 9. Cara pembacanya seperti itu. Sama, kalau kita klik datanya akan menuju ke data pada saat pengukuran, yaitu balita mana yang dikasih ASI dan tidak. Ini akan ada identitasnya di sini. Oke, kalau kita klik, kalau cari data detailnya balita tinggal kita klik di sini. Oh, balitanya ini. Seperti itu. Lalu laporan ini kita bisa buat laporan, ada 4 laporan, yaitu narik data berupa Excel. Jadi balita tidak stunting, balita gizi kurang, dan balita gizi tidak kurang. Artinya saya memisahkan data yang stunting maupun gizi kurang itu dengan bisa ditarik tersendiri. Kemudian bisa di sort berdasarkan bulannya, maksudnya bulan apa data yang mau ditarik, kemudian desanya desa apa. Seperti itu. Ketika sudah, maka harus klik tombol plus ini, kemudian tunggu sampai tanda merahnya ini hilang atau sinkronisasi selesai, artinya PDF-nya sudah tergenerate dengan sempurna. Lalu kita bisa klik untuk mendownloadnya. Maka ketika diklik dia akan mendownload, dan ini hanya bisa diakses versi webnya atau bisa digunakan di laptop ataupun di komputer. Lalu selanjutnya yaitu pengaturan. Ini hanya bisa diakses oleh admin, yaitu untuk membuat pengaturan, menambah user baru, lalu membuat pengaturan. Semisalnya user hanya bisa lihat data apa saja, semisalnya hanya bisa lihat data dashboard saja, action. Kemudian nanti kalau semisalnya ada kader, bikin lagi rule namanya kader, misalnya bikin rule namanya kader. Nah, dia bisa mengakses, katakanlah bisa input balita, ibu hamil, bisa akses ini semua kecuali pengaturan itu, karena pengaturan nah usernya dia nggak bisa menambahkan user, nggak bisa menambahkan role. Oke, kita save saja. Nah, seperti ini cara pengaturannya. Untuk pengaturan lebih lengkapnya nanti akan dipandu lewat tanya jawab ya. Ya, terima kasih.